Ketemu lagi nih hari Jumat pagi-pagi. Kita mau jujur-jujuran. Kita mau jujur-jujuran bareng sama Asra dan juga Ratu di Jujur Aja Podcast. Ketemu lagi nih guys listeners dan juga babes. It's always great to meet you, tau gak sih? Benar. Ini kayak kita seminggu sekali jadinya quality time-nya sambil nge-podcast sambil siaran ya. Sambil cerita juga, ngobrol juga. Dan mungkin gue mau agak sedikit recall juga nih guys listeners dan juga babes, bahwa kita tuh udah 3 minggu ini kita tuh selalu kedatangan babes yang lain. Mungkin gue mau sedikit recap ya. Sebelumnya kan kita udah kedatangan ada Nadia. Kita ngomongin soal financial planning ya kan. Di si lucu ini, kamu bisa banget dengerin ya, karena udah up to di Spotify. Yes, up di Spotify. Dan lalu kita punya kemarin guru pilatesku namanya Alitia M. Anthony, dan di situ kita ngomongin tentang gimana wellness and how you actually can regain your wellness again if you're late 30s and 40s. Yes. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesial juga. Tapi sebelum kita ngomongin tamu spesial, aku mau ngingetin lagi, mau kenalan lagi sih sebenarnya ya. Kayaknya kemarin masih banyak yang nanyain. Kemarin juga di siarannya Aldo udah kenalin kita juga ya. Jadi aku tuh sama Ratu udah temenan dari tahun 2008 ya tuh ya. Yes, 2007. 2007 ya Beb. Maaf. Di Bandung, dan kita sebenarnya sama-sama di radio juga. Yes. Dan kita tuh udah getting through all the seasons of life ya. Dari mulai being single, being bandel, akhirnya lulus kuliah, kerja, nikah, jadi ibu gitu kan. Terus sekarang kita udah memasuki kehidupan yang kayaknya kita udah getting close to 40 gak sih? Ya kan? Dulu sih tapi bener. Iya kan? Ya lu juga berapa tahun lagi sama kan? Gak jauh ya. Gue agak sedikit deg-degan sih gitu. Kayak I think it's another phase of my life gitu, being 40. Nah, that's why ngomongin soal 40 gitu ya kan? Kita hari ini ngedatengin seorang Dira Sugandi. Hai. Selamat pagi. Apa kabar? Langsung berubah ya suaranya. Hari ini adem. langsung adem gak sih? Adem. Dari kita berdua yang berisik langsung adem. Teh Dira nih thank you banget ya udah datang. Udah kita import dari Bandung ke sini. Tadi pagi naik apa Teh? Naik kereta cepat tentunya. Cepat banget itu. Naik bus langsung nyambung LRT itu menyenangkan banget Itu sih. juga rumus lo ya tuh ya? Iya, itu rumus gue, gila. Gue gak kenal macet-macet Kuningan yang kayak gila di luar Nurul banget ya. Parah kan. sih, gue sumpah lebih cepet dari lo Bandung Kuningan daripada Bintaro Kuningan. Parah sih, Bintaro tuh kayak Bintaro Kuningan tuh gue udah 2 minggu ngalamin 2,5 jam. Asli, gila, nggak masuk akal. Parah sih. Nah, tapi pagi ini nih dengan keaduan Teh Dira, aku mau kenalin lagi. Ini bener nggak ya Teh ya? Gue udah nyontek-nyontek nih, udah research tentang lo. Katanya lo udah sampai duet sama Andrew Shelley, sama Jason Mraz, bahkan sampai albumnya sendiri dibikin sama Bluey kok. Itu bener ya Teh? Iya bener, alhamdulillah. Dan gue tuh dengerin kemarin podcastnya sama Daniel Mananta. Yes. Gue tuh sampai menitikkan air mata sih kayak banyak banget lah. Yes. Bener. Dan gue ngelihat juga maksudnya perjalanan Teh Dira tuh kayak ada struggle-nya juga. Momen mungkin Teh Dira jadi seorang ibu gitu kan ya. Terus udah kayak gitu tiba-tiba main film juga, terus main teater juga gitu, kayak ternyata gue ngelihat life tuh doesn't stop at 40. Malah Teh Dira tuh malah makin melejit gitu. Gak sih? Gitu. Iya. Apa sih Teh resepnya? Kasih tahu kita dong rahasia lo. Resepnya apa tadi yang life doesn't stop at 40? Yes. I guess when you reach a certain age ya, di sini mungkin makanya kayak kita kan selalu there's a saying kayak life begins at 40 gitu. Nah itu tuh bener, kita akan ngerti setelah kita mengalami itu gitu. Jadi aku rasakan setelah aku reach the age of 40 kayak udah nggak fokus lagi dengan what people think about me gitu. Tapi I'm really focused on how I want to feel about myself gitu loh. Kayak udah, karena kayak I'm done gitu ya, kayak udah deh gitu. Terus juga karena aku rasa perjalanan, pengalaman, banyak life experience yang udah aku lewati juga, yang mungkin aku harus be grateful for meditation ya. Dari aku belajar meditasi di 2019 itu berarti itu
pasnya aku 40 tahun tuh ya 2019 itu aku merasa aku gain kayak a new self awareness gitu, Clarity gitu ya. Clarity, enlightenment gitu kayak ya di situ tuh di titik itu di poin itu aku kayak jadi kayak yang sebelumnya kayak suara-suara yang berisik itu tuh kayak kita bisa I can kayak turn it down terus start listening to my own voice gitu loh. Nah dari situ life in the 40s tuh meaning kayak I regain kayak I renew my kayak purpose gitu loh. Jadi kalau misalkan sebelum umur 40 tuh kayak what can I get? Tapi kalau udah 40 tuh kayak how can I give? Oh, so nice ya. Gue dengerinnya aja baru satu segmen udah ini ada bergetar di hati gitu. Kayak I feel so resonate gitu. Karena kan I'm still in my mid 30s gitu. I still wanna have like a lot of things in this life, right? I kayak gak selesai gitu dikejarnya sama. Kita tuh bertiga nih fire signs kan. Jadi it's always on fire, pursuing dreams gitu kan gitu. Tapi dengerin tadi kayaknya Tedira sempet yang itu ya, okay, I think I just wanna stop and then you wanna regain your purpose, right? Ya kayak have a sense of like renew my purpose kayak tadinya mungkin ya itu tadi kan kayak maksudnya gini loh, dulu tuh sebatas kayak okay, gue suka banget nyanyi, gue cuman pengen nyanyi gitu kan, terus kalau misalkan orang senang ya gue ikut senang gitu, and I have my goals kayak certain goals in my career in singing gitu. Tapi ternyata setelah aku dapat self awareness itu, terus aku banyak belajar, aku mengembangkan diri, aku tuh ternyata baru tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak harus punya satu goal aja dalam hidup, maksudnya nggak dan peran kita tuh bisa banyak dalam kehidupan ini gitu, nggak kayak lo ya udah jadi penyanyi aja gitu. Dan lo bukan robot gitu ya, lo tuh bisa punya banyak sisi gitu ya. Yes, of course. Yes, karena I think when someone becomes mom tuh kayak jadi lo tuh mulai ya roles tuh banyak gitu. Ketika lo di rumah lo adalah seorang ibu, di luar lo adalah pekerja, terus mungkin di depan orang tua lo adalah seorang anak gitu, di depan adik lo seorang kakak gitu kan ya. Selalu ada multi roles dan jadinya mungkin bisa jadi ada multi passion juga gitu kan ya di situ gitu. Nah tadi gue pengen nanyain juga sih mengenai meditasi, dan itu kan jadi titik baliknya seorang Dira Sugandi akhirnya mendapatkan sebuah clarity. But next on ya kita bakal bahas lagi. Kita akan bahas itu ya, karena tuh selalu kita suka bingung dan lupa. Kayak pantengin buat segmen selanjutnya ya. Dan masih membahas tentang topik kita, life doesn't stop at 40. And how actually to become fabulous about it juga gak sih? Yes, to feel good about yourself when you become 40 gitu. Kalau tadi mungkin sedikit flashback nih ke listeners dan juga babes, kita tadi ngobrolin mengenai gimana clarity yang didapetin sama Tedira di 2019. Ada enlightenment dan meditasi, juga repurposing what is your purpose in life. Nah ini ada kaitannya kayaknya sama tadi ya, what drives Tedira nih, masih ada di sini ya Teh. What drives your passion for continuous learning and self improvement gitu ya? Learning makes me feel empowered. Belajar. Kamu dulu juara 1 nggak? Juara 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 juara 1. Wah gila sih. Kamu dari dulu siswa berprestasi. Seperti kita nanti mungkin harus bertanya sama ibunya juga ya, bagaimana supaya mendidik punya anak berprestasi. Enggak, tapi ada fasenya kan, kayak waktu kecil sebelum SD itu kan main ya. Terus SD itu aku senang belajar. SMP ya harus belajar, nah SMA main lagi kan, udah kuliah ya belajar, tapi ya gitulah ya sambil main. Nah aku merasa justru 40 ke atas nih jadi lebih semangat belajar lagi gitu. Jadi kan ada fasenya naik turun gitu deh. Malesnya kapan deh? Dari tadi soalnya lu sebutin SMA, Lo lihat ya ketahanan seorang zodiak. tapi masih tetap ranking sih. kan? Jangan percaya wah. Gila. Emang bener-bener ambi. Semales-malesnya Tedira tuh kayak tetap ada achievement gitu, ada something gitu kan ya. Ya, I think kayak learning makes me feel empowered, and I feel kayak there's always space for growth and improvement ya nggak sih. Terus
kayak aku merasa kalau dengan aku belajar terus dan improve myself itu satu-satunya cara aku bisa live to my highest potential. Dan aku merasa kalau misalnya aku in my highest potential, it's when I'm best to be at service and to make an impact in others gitu. Jadi balik lagi ke purpose lo yang pertama ya. Kalau sebenarnya kalau dulu tuh it's about who I wanna be, and now is how you can give gitu ya. You can give. Nah akhirnya juga kita jadi tahu ya kenapa lo akhirnya punya banyak passion, because you love to learn ya. Anaknya belajar mulu ya kak. Terus semenjak aku 40 itu aku kayak apa ya, bukan berjanji tuh, apa tuh namanya, kayak bernazar. I declare kayak I gue declare. setiap tahun tuh I have to learn a new skill gitu. That's Jadi nice. dari mulai aku belajar surfing. By the way Tedira surfing loh. Aku belajar surfing, aku belajar bahasa Prancis, aku belajar pole dance, aku belajar ya banyak sih, maksudnya kayak learn new skills aja. Aku sempet juga ikut kayak online seminars kayak gitu, apapun yang bentuknya. Gue sih penasaran ya, Yes. pasti Babe sama case listener di luar sana juga penasaran kayak what gitu, how your body and why gitu, how learning makes you feel gitu loh. I wanna know gitu, I wanna share that experience to others. Ngerti gak sih? Yes. How does it make me feel? Yeah, I wanna know, like It if you can sparks imagine. joy. It sparks joy. Terus kayak gimana ya? I think it's just I find it fascinating. Kayak if I learn new, kayak something as simple as misalkan kayak kamu tau gak sih, katanya research membuktikan bahwa setiap hari manusia itu bisa punya, you can have like from 12,000 to 60,000 of thoughts gitu, and 80% is negative thoughts yang diulang-ulang. Wow, gitu kan, kayak gue nggak tahu nih ini sebelumnya gitu. And then when I know that, I can share with others kayak, lo tau gak sih gitu kan? Oh, Kayak, so you kayak empowered people, gitu. empowered Start others. conversation as Yes. well, ya. Yeah. Emang ya nggak sih, gue Yeah. setuju sih. It still always brings joy gitu. Yes. And then having a many passion, gue juga ngajar meditasi, and then also women circle, and also doula. Gue nggak tahu lo tau nggak, nemenin ibu lahiran gitu. Aku kan sama Dula lahirinnya. Ah, Kan iya. aku home birth. I was what a birthday girl. Oh ya Iya, ampun. aku home birth, gentle birth gitu. Sama siapa? Sama waktu itunya hypnobirthing sama Bulani. Yeah, she was my doula. Oh ya? Yeah, She's yeah. very nice. Yeah, right. So yeah, I think having those passion tuh emang bikin lo jadi kayak, kalau gue ngerasa tuh, kalau gue nggak tahu ya kalau itu, Yes. kayak tadi gue tanya ke Tedira, lo tuh di badan lo kayak geli-geli gitu nggak sih? Lo tuh kayak nemu pacar baru gitu nggak sih? Ini butterfly in your stomach gitu nggak sih? Yes. Akhirnya kayak, gitu kayak, gila gue seru banget gitu kan? Kayak tadi makanya Tedira bilang kan, it sparks joys juga kan gitu loh. Kayak gue juga ngerasa kayaknya nggak bisa nih di dalam 1 tahun yang sama cuman itu doang gitu. Mungkin kita juga punya keinginan atau awareness, kalau tadi kata Tedira gitu ya, bahwa ya gue pengen belajar supaya gue juga bisa empower the people around me gitu, around us gitu kan ya, supaya anak kita juga melihat gitu kan ya, Cewek semua ya? ya Cewek, gitu iya. kan, Cewek. cewek semua gitu, kayak oh nih nyokap gue keren banget, dia belajar ini, tahun depan dia belajar ini gitu kan ya gitu. Jadi nggak ada, there is no boundaries to get the dream gitu loh, bener-bener. Jadi katanya kalau kata guru anak aku, kita tuh role model anak gitu kan. Yes, Ya, kalau yes. kita, apalagi kita perempuan, anak kita perempuan. Yes, So dia akan melihat ke kita. I do believe in that. Do you know that when you're actually in your tummy, gitu, on your mommy's tummy, ternyata itu tuh udah ada rahimnya, di rahim lo udah ada benih untuk anak lo. Lucu banget ya. So all the women in your life, when you actually do something, it's you already bringing them with you gitu loh. Dan di sini we are talking about all of those women stuff and talking about environment. I feel so ini sih Yes. kayak happy gitu, gimana ya? I feel the urge to you know share those energy to others juga. That's why I think kenapa gue sama Ratu pengen banget bikin podcast kayak gini dan undang Yes. juga Teh gitu. We want those girls to feel aspired and inspired And to ya. feel good juga. I mean kayak being 40 is not as scary as it is kan gitu. Orang-orang kayak oh nggak bisa, gue udah tua gitu kan. Pasti banyak kayak gitu. Iya kan, banyak banget loh. Oh nggak bisa, ngapain, udahlah sih santai aja. Bahkan nggak sedikit juga sih komen-komen yang kayak discouraging gitu ya. Misalnya aku bergabung di komunitas apa, terus ada cowok muda terus kayak oh tua juga lu Teh ya gitu, terus kayak Atau gue dipanggil tante. Hai. Terus Ya aku oke, tuh kayak aku tante, kenapa? enggak, terus aku okay, but You look way older than me, bro. Yes, I agree with that. Jujur aja, sebagai seorang Sagittarius,
gue tuh ngerasa gue punya banyak banget sih passion, and I cannot live with one. Like kayak gue tuh bisa ngajar meditasi, gue bisa ada bareng sama anak gue nganterin les gitu ya. I'm also passionate about that. Terus gue juga bisa kayak bikin meal plan buat anak gue. Sampai sekarang podcastan baru ulang. Yes. Iya nggak sih? When you getting older, you have more passion. Yes, and you have a lot of layer in yourself juga kan. I mean kayak mungkin kalau gue kadang-kadang kayak oke, ternyata dulu gue belum kesampaian nih buat misalnya les bahasa Jepang gitu. Terus at a certain age, okay, you have power which is money gitu kan ya gitu, and you have time juga gitu. Oke deh, kayaknya gue mau belajar gitu, atau lo mau sekolah lagi gitu kan ya gitu. Jadi gue ngerasa kayak ada beberapa mimpi yang mungkin ketika gue menjadi seorang ibu gitu ya, focusing being mom tuh kayak oke deh gue tunda dulu on hold gitu. Tapi gue ya udah, nanti ketika di tahun keberapa gue tetap menjalani mimpi-mimpi itu gitu. Nah, gue melihat seorang Dira Sugandi nih masih bareng sama kita, Kes Listeners dan juga Babes, itu tuh banyak banget gitu ya, maksudnya bukan cuma nyanyi aja, which kita kan orang-orang tahu nyanyi seorang Dira Sugandi gitu, udah nyanyi di luar negeri gitu ya, maksudnya udah banyak sama banyak banget artis gitu. Terus akhirnya main film juga, filmnya Mas Garin Nugroho, Mbak Nia Dinata juga gitu. Terus main teater juga gitu. Justru kita pengen tahu deh Teh Dira, tapi juga belajar olahraga juga gitu. Dan recently Teh Dira cerita lagi belajar tentang longevity ya. Longevity, yes. Nah, gimana tuh Teh? What inspired you to do those transition and how you approach gitu ya untuk bikin diri lo yang baru? Kalau gue tuh passionnya banyak, tapi gue tuh tetap Dira Sugandi. Yes. Sebenarnya awalnya kan I've always loved performing gitu ya, since I was a little child gitu. Jadi senang aja nyanyi, performing gitu, karena it sparks ya, kayak it gives me joy and terus kayak I feel energized gitu ya, dari energi yang diberikan sama penonton gitu. Terus ketika people are touched by my performance and they tell me about it, itu kayak there's a sense of like fulfillment gitu, pasti kayak seneng ya gitu. Tapi sebenarnya transisi yang terjadi itu nggak pernah aku rencanain gitu. And it can only happen karena I allow it to happen gitu, by being open-minded gitu, terus kayak by being aware of the signs, sama by listening to my intuition gitu. Jadi dan gak tau ya, aku tipe orang yang percaya bahwa life is happening for you instead of life is happening to you gitu. Jadi ketika waktu itu aku merasa stuck gitu di musik gitu, di nyanyi, kayak kok gue gini-gini aja ya gitu. Tapi ketika aku decided kayak oke, I'm going to be open minded about this gitu. Ketika ada tawaran lain gitu, lu mau, maksudnya kayak ini ada audisi nih untuk casting musikal, waktu itu musikal Laskar Pelangi. Terus kamu salah satu yang diminta Mas Erwin Gutawa untuk casting gitu, di peran muslimah. Dari kecil tuh my first musical bukan experience ya, my first musical encounter with musical itu kan Sound of Music ya. Siapa sih yang kecilnya we love Sound of Music ya, it. kayak musical tuh kayak gitu ya, senang ya, acting, nyanyi gitu kan. And ya it brings you joy ya nggak sih, kayak oke gitu. Cerita Laskar Pelangi sendiri aku udah tahu ceritanya kan, terus kayak oke, this is something new but I'm up for it gitu. Karena ketika you limit yourself, ya itu nggak akan terjadi gitu kan ya. Ketika kayak terus bukan kebetulan ya, emang udah ditakdirkan, aku juga orangnya seneng challenge juga kali ya. Itu kamu Leo ya? Adventurer. Antara dua Leo nih. Jadi pokoknya kalau ditantangin gue jabanin. Jadi kayak ya udah deh, ayo gitu. Jadi kayaknya hampir nggak pernah aku menolak tawaran sih. Maksudnya kayak serius kan? Iya, kayak even though ya nggak, of course, kayak apalagi kalau sekarang di film gitu, karena Christine Hakim kan tante aku ya, jadi kayak kamu harus selektif banget dengan skrip gitu, of course gitu. Tapi maksudnya kayak kayak for something new and challenging, a new adventure, itu aku hampir nggak pernah bilang nggak sih. Jadi oke, ayo gitu. Tapi tetap dikurasi ya, karyanya siapa ya, dan lain-lain tetap ya. Oke. Ya udah, terus dari situ kayaknya sometimes kayak if you set your intention on something gitu ya, nanti tuh kayak
suddenly things fall into place gitu loh. Kayak nanti dari sini terus kayak waktu kemarin, nah itu kan dulu Musika Laskar Pelangi. Nah di situ berarti aku discover, oh ternyata I have a new talent juga nih, bisa juga nih ternyata gue main musical gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah terus recall kemarin itu pas pandemi, aku kan punya sahabat Happy Salma gitu ya. Terus dia selalu percaya kayak kamu tuh sebenarnya bisa loh acting, kata dia gitu. Terus tiba-tiba dia kayak, Beb, mau nggak kamu main monolog? Hah? Monolog? Wow, that's kalau heavy monolog ya. itu kan kayaknya kastanya tertinggi ya kalau di teater, karena lu harus ngomong sendiri, dan acting semua sendiri like di all the panggung. stage is owning by you gitu ya. Dan selama perjalanan karir aku dan bernyanyi nggak pernah dong sendiri, selalu ada karena band, kan ada band atau partner singer gitu ya. Nah dari situ oke lah gitu ternyata. Dan itu kayak pada saat menerima tuh kayak masih kayak happy, kayak lu yakin gua bisa, aku yakin kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Dan ternyata I managed to survive, dan gak hanya manage to survive aja, alhamdulillah ternyata mendapat feedback yang cukup baik gitu ya. That's nice. Nah dari How does it situ make you feel? it feels real good. Kayak ternyata kayak gitu kan, when Yes. you manage to achieve something new gitu kan, wah I'm proud of myself, I didn't give up, I pushed myself to do it, dan ternyata I did my best, dan ternyata gak akan ngebohongin hasil. Kalau misalnya kita do our best tuh people can feel it gitu kayak. And you have the good intention also ya. Jadi If I kalau can kata sum it up, sutradara aku, ini enggak apa namanya, dia bilang ini enggak, maksudnya enggak extraordinary, enggak gimana, tapi penampilan kamu malam hari ini pas. Maksudnya pas, enggak pas porsinya enggak yang oh kamu hebat banget, tapi pas semua gitu katanya gitu. Nah dari situ akhirnya datanglah tawaran-tawaran lain dari Mas Garin gitu. Ya, akhirnya dan Robert Wilson yang terakhir aku keliling dunia, itu akhirnya aku lebih mencemplungkan diri lagi ke dunia acting. If I can sum it up, ya, Indira Sukandi akan jadi punya banyak multi passion because you said you never planned it, tapi Teh Dira selalu bilang iya to you, right? So being yes and having yes and giving yes to the universe tuh banyak banget ya impactnya. Iya, benar-benar. Nah kita pengen banget sih lihat yes berikutnya, dan kalau bisa apa sih yang bisa dibikin yes di umur 40? Kalau kamu harus restart, bisa nggak sih? Yes. Apa yang sih? Life doesn't end at 40. Malah jangan-jangan live mikir at 40. Iya, emang bener ya? Dira Sukandi. Makanya kalau lagu tuh ada top 40 ya kan? Iya sih, iya kan, top 40. Kenapa ya? Gitu Iya ya? kan, kenapa ya? nggak top 20 gitu Iya ya? kan, band level 42 ya kan ya, gitu kan ya. Tapi tadi kalau ngedenger lagi nih, guys listeners, kita udah ngedenger banyak banget achievement yang udah didapat dari Teh Dira Sugandi gitu. Dan itu macam-macam kan, bukan cuma di musik doang, tapi dari teater sampai main monolog, musical juga gitu. Dan aku the most ini tuh tadi ya. Yes, Kayak the highlighted. aha moment kita kutip kata Oprah yang Teh Dira bilang, she always said yes to everything that challenge her gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau say yes mulu nih sebagai warga ibu kota yang banyak gagal, do you ever feel like the scarcity of failing, atau when you feel you're experiencing failure, what do you do? Nggak apa-apa, karena kan justru dari kegagalan itu di situ kita malah ada space for improvement, nggak sih? Maksudnya, of course pasti ada namanya kita kecewa, itu ada, tapi kayak don't dwell too much on it gitu. Jangan terlalu lama di situ, jadi mengasihani diri sendiri gitu kan. Jadi kayak I admit, selalu kayak gitu ya kalau diajarin di meditasi dan mindfulness gitu ya, kita nggak apa-apa, kita akui, kita rasakan, baru kita accept, terus kita pikir lagi what's next gitu, to pick up ourselves gitu, terus ya udah gitu, brush it off, terus kita jalan lagi gitu kan. Tapi waktu mulai baru gitu ya, lo ngerasain nggak sih? Gue sih pengen banget ngelakuin, tapi gue takut gagal. Apalagi kalau kita di comfort zone, iya nggak sih, kayak aku kayaknya udah ada di comfort zone aku deh gitu, kayaknya udah nyaman gitu kan ya. Nah itu satu lagi yang juga menarik, kayak aku sendiri juga nggak tahu kenapa gitu. I was born into like a personality yang kayak I always kayak merasa I have a hunch kayak
I'm here to do something bigger than myself, dan selalu kayak I have big dreams dari kecil tuh, I have big dreams, terus kayak ya gitu loh, kayak adventurous, terus kayaknya ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan ini, dari sekedar hanya lahir, sekolah, kerja, menikah, berumah tangga, terus mati gitu kayak ya. Nah mungkin itu juga sih kayak yang menjadi fuel gitu ya buat aku kali. Kayak ada itch untuk gimana cara ngelakuin gitu ya. Ya kayak to do something out of the ordinary and just be extraordinary gitu. Itu tuh nggak semua orang bisa kayak gitu, tapi I mean the spirit of learning something itu, and lo nggak takut untuk ya tadi kecewa gitu. Orang kan takut kecewa, yang pertama gagal ya kan, dan untuk melepaskan apa yang to unlearn gitu kan, to start over in your late 30s or beginning of 40s, starting over tuh is pretty scary loh. Yes, banget. Kayak gue juga maksudnya kita memulai si podcast ini, gue sama Astra juga there's things that make me scary juga gitu loh. Tapi kayak iya sih, kayaknya emang just do it aja sih, kalau ya kan, just do it aja. Iya benar, just do it aja gitu. Kalau tadi mungkin Tedira juga sempat ngobrol juga bahwa Tedira juga sering kasih kata-kata yang encouraging buat diri sendiri gitu kan. Tedira kayaknya suka baca juga kan, ada beberapa buku yang dibaca juga gitu. Nah, does your knowledge juga itu ngebantu nggak sih Teh, mungkin buat case listeners dan babes juga gitu ya, buku-buku itu tuh membantu lo juga nggak sih, maksudnya tuh sangat karena aku selalu mencari kayak itu kan aspirasi, inspirasi, guru gitu. Guru tuh juga bukan seseorang kita harus kenal juga gitu kan. Ya kayak dulu aku kecil itu I was so much inspired by Whitney Houston, Mariah Carey gitu kan. Nah, itu kan nggak harus kenal, tapi aku merasa bahwa mereka adalah guru aku gitu. Nah dari baca juga sekarang, dengan aku baca itu aku belajar dari orang-orang dari berbagai macam disiplin, nggak hanya di musik aja gitu ya. What's your favorite book and what is like this one book itu kayak this taking me when I'm going down, this book is down. I mean case listener sama babes juga bisa baca juga kan. Sebenarnya banyak banget ya. Tapi kayak I find the one that's really powerful, yang kayak it gave me like a aha moment tuh The Power of Now si Eckhart Tolle itu. Oh, I read already, I know. Ya kan? Jadi kayak sebenarnya itu kayak konsepnya simple banget. Be present. Tapi kayak it's so true, kayak gini, lu jangan ada di masa lalu, lu jangan ada di masa depan, tapi be present. Karena sebenarnya kalau lu pikir-pikir, kalau lu being in the now itu lu nggak punya masalah sama sekali. Misalnya mau tagihan itu kan nanti belum terjadi kayak sekarang, atau misalnya ada apa yang you feel something. Also in your past juga kan udah nggak di situ juga. Jadi I would recommend that to all the listeners and babes. Thank you. And I also think tadi yang diomongin tadi ya pas lagi break, ngomongin tentang how you start your morning. Itu nih babes dan kiss listener, ini adalah contekan terbesar yang mesti lo catat ya. Betul, jangan lupa ya. Udah mesti lo ready, just do it. Can you explain to us? I always start my morning with my morning routine ya. Dan tadi kalau disebutkan itu it's the words of affirmation. Sudah banyak penelitian yang membuktikan betapa words itu very powerful. Penelitian yang dilakukan sama anak kecil, sama tikus, sama apa itu, yang kayak misalnya satu itu dikasih sama beras pernah ya, tanaman. Yang satu misalkan dikatain yang bagus-bagus, yang satu yang jelek-jelek, yang satu akan layu, yang satu akan tumbuh dengan baik gitu. Berarti itu sebegitu powerfulnya kata-kata itu. So I like to start my morning gitu ya by doing some good affirmations gitu, di kaca juga, di kaca gitu, kayak ya kalau aku langsung sampai kata you got this gitu, kayak kan you got this girl, you're beautiful, ya apa segala macam bagus-bagus. Selain itu aku juga kalau pagi tuh aku selalu start with kayak warm water gitu, segelas air putih yang hangat. Nah aku tuh dulu pernah membaca buku I think it's Miracle for Water or something like that dari Dr. Masaru Emoto ya kalau nggak salah, Emoto. Nah dia bilang air itu molekulnya berubah sesuai dengan lingkungan dia gitu. Jadi kalau misalnya air yang misalkan di lingkungan yang misalkan let's say ada full of criminals kayak gitu, dia bentuknya itu nggak terlalu bagus. Tapi a perfect water itu biasanya kalau di lingkungan yang baik dia bentuknya seperti snowflakes gitu loh, jadi indah kayak kristal gitu kan. Nah itu Jadi what you do? Nah
and kita semua tahu gitu kan, bagian terbesar dalam tubuh kita is water. 80%. 80% is water. Sama seperti kayak apa namanya, no wait, 80% is water. So what I do sebelum aku minum airnya, aku put like good words of affirmation ke air aku. Aku kayak terima kasih semua. Ya kalau aku kan muslim, baca Al-Fatihah, lalu aku bilang terima kasih air kau berikan aku kehidupan, terima kasih air kau berikan aku kesehatan, kelancaran pencernaan, metabolisme, terima kasih kau berikan aku kecantikan dan keawet mudaan. Lalu aku minum. Itu dah yang perlu. Jadi mohon maaf nih, nggak usah botox dulu, mungkin di awet muda minum itu yang belum kita lakuin. Bener-bener, let's try it, nanti kita report sama Teh Dira kayak apa. And by the way guys, nanti kita ngebahas lagi ya, setelah itu apa, mungkin kita mau tanya juga exercise-nya, ya kan. Kalau ngelihat secara body shape nih Teh Dira cakep banget, kita tanya-tanya. Dan dia 46 tahun. Yes. Nggak percaya ya sih. Iya, Wak juga nanti. If you're 40 or if you going to be 40, this segment is for you. Karena kita masih ada barengan sama penyanyi kesayangan kita yang udah nyanyi kemana-mana, Teh Dira Sugandi. Yes, kalau tadi kita ngomongin soal morning rutinnya, ya kan, the words of affirmation, terus tadi air juga gitu kan ya, yang saying thanks gitu kan ya, karena Yang paling terakhir tuh yang paling penting, awet muda. Gue belum awet ngelakuin muda, itu. iya lagi ya, bener-bener gue juga jadi kepikiran kayaknya I think I'm gonna do it sih, yes, awet muda, bener, itu tolong di highlight ya, kasih tahu ya itu sebuah si awet muda itu. Tapi gue percaya banget nih ya, seorang Dira Sugandi bisa punya penampilan yang look very young, malah look 30s gitu. Malah mungkin ada kayak, kamu kayaknya iya, tolong banget. Aku juga kayaknya dia 42 deh, kayak masa 42 mulu gitu kan ya gitu. Itu tuh pasti gue yakin banget Dira Sugandi resilience to do something, of course gitu. Nah tadi kita ngomongin soal the morning habit, how about the exercise gitu? Apa aja sih sebenarnya yang Teh Dira lakukan in your age right now gitu loh, buat membantu performa juga? Ya seperti yang tadi aku bilang kan, aku tuh memang lagi recently kayak tertarik banget dengan I'm just obsessed with kayak longevity gitu. Karena kalau ditanya alasannya kenapa sih, because I want to live like longer, tapi juga in my best condition ya, nggak mau umur panjang tapi sakit-sakitan, Nyusahin orang gitu ya. because I want to be strong, especially for my daughter gitu. I want to see her grow up and have maybe one day have her own family, and so I want to experience things together with her. Gitu sih sebenarnya motivasi aku. Nah dengan aku tadi banyak belajar, baca buku, nonton podcast, aku banyak informasi baru yang aku ketahui itu sekarang ternyata the key to longevity. Banyak dokter, profesor bilang di Harvard, di Cambridge, mana semua bilang bahwa the key to longevity is muscle gitu. Yang dulunya sebelum aku kan mikir, nggak pernah kepikiran, maksudnya I've always been into sports tapi nggak pernah kepikiran to build muscle. Ya mungkin semua perempuan juga mengalami fase dimana goalnya is to lose weight. Aku juga pernah kayak gitu. Getting skin. Tapi ternyata setelah aku bandingin waktu itu aku dengan program weight loss aja sama sekarang build muscle, I actually kayak feel stronger, terus kayak I feel kayak I'm invincible, I'm unstoppable gitu loh. Mrs. Incredible ya. Jadi aku tuh pagi itu pasti seminggu bisa up to 5 times I go to the gym and I work out. Terus dengan selain build muscle, aku juga I train mobility, karena ternyata mobility itu penting banget as you age gitu, supaya kita nggak keseleo, supaya kita nggak hurt our back gitu, supaya kita nggak trip over karena cukup kuat gitu kaki kita, dan kita cukup fleksibel juga gitu. Itu sih kayak my daily workout. Jadi 5 times a week. Jadi banyak banget yang dilakuin sih. Tadi juga tadi nge-spill kalau banyak juga vitamin yang diminum ya, berbagai macam. Iya, yang menurut menurut ahli kesehatan itu memang crucial, especially 40 tahun ke atas.
nice. Balik lagi ke life begins at 40. Don't forget to do exercise, and then you also mentioned do you mindfulness. Tapi gue pengen banget sih tahu teh, kalau misalnya si perempuan ini they want to start again gitu ya in their 40s, because I know you start again a lot kan. Iya. You stop and then you start again a lot, kayak tadi tiba-tiba lu nyanyi di sebenarnya semua gitu. bukan thanks to, tapi kayak in a way pas kebetulan banget aku 40 tahun itu kan 2019, terus 2020 itu kan pandemi kan. Iya lagi. Iya kan? Jadi kayak pas banget is the moment for me to restart gitu loh. Kayak pas banget. How you gonna tell these women in their 40 gitu? How we can restart again? Is it okay to restart again gitu? Yes, absolutely. especially if you are not happy dengan diri lo saat ini gitu. I mean if you're happy it's fine. Kalau udah happy nggak apa-apa, but also do kayak put in mind tadi seperti aku bilang, there's always space for growth and improvement, ya kan sih. Dan gimana caranya supaya tadi how can we serve or how can we give gitu setelah 40 tahun itu. Soalnya kan banyak society tuh pressure-nya banyak banget ya. The If you're like kayak pressure. lo udah, tadi kan lo udah mention juga ya di awal, kalau lo tuh udah dewasa ya lo di ekspektasinya udah nikah, punya anak, habis itu ya maybe you just die gitu. Tadi you mention like that. So The life cycle. Kalau lo gimana tuh, kayak society pressure lo ngadepinnya gimana kan? 40. Kalau gue sih sebenarnya the time, menurut gue ya life changing gue tuh ketika gue jadi seorang ibu ya gitu. Kayak oke ini ternyata berubah, banyak hal yang gue takutkan tuh ternyata kayak ternyata bisa lagi gue lakuin ya gitu. Terus udah kayak gitu ketika gue bercerai sih. Kan I mean kayak gue tuh ketika mau cerai tuh lama banget kan prosesnya gitu, kayak oke, gue enggak, terus kayak apalagi gue ada di society yang gue orang Kristen terus Batak pula kan, kayak it's a perfect combination and then I am the only daughter gitu kan ya, terus dengan dua laki-laki yang dua-duanya Leo gitu kan, jadi kayak bertiga nih kayak wah kamu tuh gitu. Terus gue di situ belajar bahwa kayak ternyata you can make your own decision and make a priority for your own identity ya. Your identity. Ya udah prioritasin kebahagiaan lo. So I would say like start working on yourself vigorously gitu. Kayak semangat untuk work on yourself gitu. Terus kayak cut off all like unnecessary distractions. Terus just stay focused. Terus find your tribes and support system. Yes. Itu penting banget gitu. You wanna hang around with people that share the same values. Terus yang kayak selalu looking for growing, improving, ya sih. Yeah, I totally agree with you. So that's why, babes and kisah di luar sana, why we make Jujur Aja, because we wanna be your tribe, and we wanna support you in every way in this uncandid conversation. Masih ngebahas soal life doesn't end at 40s dan banyak banget ya tadi key taken ways-nya ya bisa kita share juga. Cuman mungkin kita coba agak sedikit flashback gitu ke belakang ya. Pengen tahu nih seorang Dira Sugandi gimana journey-nya ya? Yes, and what's the most important lesson that she has learned? Kalau cerita journey udah nggak cukup ya. Di sum up sedikit. Ini cuma berapa menit nggak cukup. Maybe someday I will write a book about it. Yeah, please. Invite us. Oh, And you can promote it here as well. Yeah. Amin ya, kita manifestasikan dulu. Amin. Jadi itu selalu pajak, tapi kayak what's the most important lesson ya I learned. Sebenarnya ada dua hal sih. Yang pertama, let people be. Itu kayak kalau bahasa Sunda ken gitu ya. Ken weh. Itu kumaha, please jelaskan. Ken weh. Ya, maksudnya biarin aja, orang mau ngapain biarin aja gitu ya. Maksudnya what people wanna say, what people wanna do, kayak itu udah biarin aja karena it's not really kayak your concern and your responsibility. Tapi I would have to admit dulu sebelum aku mengenal mindfulness, aku tuh orangnya cukup controlling. Tapi sebenarnya aku punya niat yang baik gitu. Kayak aku sebenarnya adalah kalau aku udah baca bukunya tuh sebenarnya aku tergolong the high sensitive person atau people, dimana aku punya intuisi untuk kayak looking kayak being the looking after guardian and nurturing the people that I love gitu. Tapi sampai kadang-kadang melewati batas kayak lu tuh ngapain sih Dir gitu, dan terus kayak malah jadi firing back at me, orang kayak lu tuh ngatur banget sih, bosi banget gitu.
Thank you ya. Ketika aku sudah melewati itu kayak udah santai, udah let people be gitu loh. Second one? The second one, self mastery is everything. What does it mean? Self mastery is being able to kayak it's having the ability to understand, to control, and to improve yourself to reach your highest potential gitu loh. Jadi kayak it means of like having a discipline, self-awareness, sama emotional intelligence to manage your thoughts, your action, and emotions alignment with your goals and values gitu loh. Jadi intinya apa ya? Kayak ya itu kayak kita tahu banget gimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri. Maksudnya kayak kalau kita deal with stuff kayak kita kita bisa manage kayak reactions kita, tapi kita menyadari emotions kita, tapi kita nggak being very reactive and impulsive about it gitu. Terus kesadaran juga to become better every day, Being conscious. being conscious. Terus kayak gimana how are we kayak with others to carry ourselves gitu dalam kehidupan itu sih asal. Ketiga. Udah itu Dua aja doang itu. Let people Karena yang ketiga be. tadi udah banyak banget loh. Ken, yang pertama Ken weh ya. Yang kedua self mastery. Self mastery. I think that's ini ya, kayak renyah gitu, kayak ya lo jadi kayak nyadar lagi gak sih? I think that's what I like about our conversation in here. It's not only that we're being honest, but it also kayak it triggers you tuh gak sih, tuh kayak look into yourself, kayak lo udah ngelakuin ini belum sih, Beb? And it's like a self assessment. I think tadi ngomongin soal self mastery, lo harus tahu juga, acknowledge yourself juga about the ability. Oh, gue tuh ternyata kurangnya di sini ya, gue tuh begini ya gitu loh. Dan lo bisa improve tadi gitu, jadi ada self improvement sampai ada self mastery juga gitu loh. Karena bener juga menurut gue reaksi lo tuh penting juga sih. Ketika lo punya masalah ya gitu. Iya, jangan sampai apa-apa yang sebenarnya cuma nge-trigger itu adalah sesuatu yang harusnya lo lihatnya ke dalam ya, bukan keluar. Whatever triggered you outside ya gak sih? So kadang-kadang lo kayak gila nih orang nyebelin banget ya, gosip, jangan-jangan lo juga suka gosip dan lo sebel sama that part of yourself, right? Self mastery involves pertama self awareness. Kita tahu ya betapa pentingnya self awareness. Yang kedua itu emotional control tadi aku bilang. Terus yang ketiga discipline and habits. Gitu kayak aku setiap hari mau tadi aku bilang mau dimanapun itu selalu nggak pernah berubah aku. And then the continuous growth tadi itu kita tuh pasti kalau kita nggak ada continuous growth tuh kayak kita ya udah datar aja gitu kan. Sama yang terakhir purpose and alignment tadi itu. Purpose and alignment. Itu 5 factors that involves in self mastery. Ya udahlah, jadiin aja bukunya. Iya. Amin. Kayaknya gitu deh. Tadi dicatat ya, nanti dengerin lagi podcast kita di Spotify, di Noise juga, nanti diulang-ulang lagi buat jadi catatan. Belajar juga kan dari podcast. Biasanya kita ngundang orang-orang yang jadi tamu di sini untuk memulai dengan jujur aja. I want you to give your secret gitu ya. Tadi kan udah banyak tips ya, kayak secret or tips gitu ya to our listener, kayak jujur aja. Can you start from there? Gimana maksudnya? Coba. Kayak misalnya jujur aja. Buat aku tuh kehidupan tuh banyak warnanya ya. So I want you to start like giving tip, but started from jujur aja. Oke. Jujur aja. There is nothing that you cannot do in this life. Oh, preach girl. Yeah. Gue langsung seksi gitu, gue ngerasa Iya. Lu langsung ngerasa seksi. Iya, gara-gara Padahal lu mendengar suara Nadira ya. Tapi lu ngerasa seksi ya. Beb. Yes. Dan di segmen terakhir nih, kita tuh selalu pengen tahu ya. Pengen tahu apa sih nih yang mau dikasih tahu sama Babe sama Kiss listener di luar sana. Aku cuma mau ngingetin aja sebenarnya ini semua orang tuh udah tahu, cuma karena kita suka lupa. Aku mau ngingetin bahwa humans are powerful. Jadi manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna ya. Kalau misalnya di Islam ada ceritanya dulu pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam itu semua makhluk-makhluk yang lain itu kan sudah bersujud ya, termasuk malaikat. Lalu setan nggak mau karena dia merasa dia powerful banget gitu. Nah, can you imagine kayak sebegitunya mulia kita gitu di mata Tuhan, and kita
semua tuh yang lahir itu we are special and unique in our own way, dan kita tuh semua sebenarnya punya purpose. Aku pernah baca di buku Secrets of Divine Love, kalau kita sampai hari ini kita masih hidup, berarti di luar sana masih ada seseorang yang membutuhkan kamu. Oh my God, aku tuh kayak di situ kayak gitu ya, kayak ternyata kok ada, ternyata ada orang yang butuh gue gitu. So please keep in mind, ingetin lagi gitu, bahwa nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang useless. Kita semua tuh punya fungsi, kita tuh semua punya manfaat dan ada purpose-nya. So after you remind yourself of your purpose and your self-worth gitu ya, you think about how you want to be a service, karena the most fulfilling life is a life of service. Karena without service itu sukses itu rasanya kayak datar aja, it feels empty gitu. Nah terus tadi kembali lagi, gimana sih to be a life of service? You need to be at living your highest potential tadi seperti aku bilang. So start working on yourself. Start working on yourself now and live your purpose. Itu tadi ya buat babes di luar sana. I mean, ada banyak mungkin yang udah late 30s and this year beginning the 40s atau losing yourself gitu kan ya. Orang mikir kayak apa sih gue gitu ya. Iya. Cewek-cewek tuh Sering banget. Ibu rumah tangga. Orang mikir kayak apa sih gue gitu ya. Mungkin kayak iya. Cewek-cewek tuh Sering gue cuman banget. ibu rumah tangga aja, gue cuman pegawai aja, gue cuman gini aja. No, you're special dan masih ada orang yang butuh. You are more. Yes, you That's are beautiful. special. That's beautiful, I really very love beautiful. that. I really Aku love tadi that. secara hipnotis ya, seperti biasa Biasa. dari tadi ya. Emang Dia udah dia- biasa, gue kayak Dia oke. membawa monolog ke sini, jadi kita tersihir lah sama Monolog dia. 1,5 jam ya. Iya kan? Sekarang kita pengen tahu dong, what's Iya. next sih for You're the next upcoming, few months? Nah yes. sebenarnya kan seperti tadi aku bilang, I'm always open. Apapun life throws for me, gitu, apapun yang semesta hadirkan di depan aku, gitu, I'm up for it. Tapi aku tuh gini orangnya. Tadi aku bilang, selain aku selalu berusaha untuk belajar sesuatu yang baru setiap tahun, aku mempelajari orang-orang successful people, the most successful people in the world gitu ya, dan mereka punya traits yang sama gitu. Mereka selalu try to do, kalau di orang Jepang punya istilah namanya misogi. Misogi itu sebenarnya kayak ini, dia kayak process of purification, di mana dia berdiri di bawah kayak air terjun gitu. Oh, kayak di sini Nah, di tapi- Bali ya itu ya. Tapi kita di sini mendefinisikannya sebagai where you do something like really challenging or really hard Yeah. to define the rest of your year gitu. Bahwa kalau you can conquer this, I can conquer almost everything in life. Nah aku tuh tahun 2024 kemarin, Iya. itu aku tanggal 1 Januari aku mutusin aku mau quit smoking and drinking, dan alhamdulillah sampai sekarang masih gitu. Terus kalau misalnya orang tanya apa gini, karena di Islam kan nggak boleh, tapi sebenarnya bukan itu, karena aku bukan orang yang kayak menerima informasi tanpa aku mencari kebenaran. Karena aku pengen tadi hidup panjang Iya. tadi ya. Nah ternyata research membuktikan, semua dokter profesor di Amerika atau di seluruh dunia sudah bilang, there is zero benefit in drinking. So I thought ya buat apa juga gitu. Terus aku juga waktu itu masih ngerokok elektrik, I quit sampai sekarang. Nah 2025 ini I sign up for High Rocks Thailand bulan Mei nanti. Sebuah fitness race yang kayak aku belum pernah, terus kayak extremely hard. Ya aku nggak tahu bagaimana aku nanti, tapi it's just something that I have to do this year. Wow. Yang susah banget, yang Sebuah challenging banget. gebrakan banget. That's gonna define the rest of my year gitu. So tadi ya sebenarnya, even though you're a singer, even though like you already make this stuff and whatever, you always have a goal for yourself. Yes, I think of that's course. beautiful. Beautiful, and it's not always like the limitation is not always on art gitu, tapi bisa dieksplor juga, exploration gitu, and find your purpose juga gitu. That's very inspiring ya. Mbak thank you so much loh. Sama-sama, aku seneng Menyihir, banget. sama-sama Iya, menyihir kita. pagi Iya ini. loh, aku juga berasa ditampar-tampar juga kan tadi. Aku smoking, aku drinking ya udahlah, itu udah kayak lama banget gitu. Cuman kayak oke gitu, kayaknya bener-bener deh
lo harus manifest juga di badan lo ya, I think one of tubuh the lo. thing that I taking take care with this our conversation is you never really know where to start and it's okay to enlighten. And tadi yang tadi bahasa Sundanya teh apa? Kun. Itulah. Kun. Biarin aja orang mau ngomong Tolong apa. dipotong ya, kun. I think that's beautiful karena kita always keep thinking about others people thoughts gitu ya. Sebagai people pleaser and we always wanna achieve something for other people. And it's okay to achieve something for you, but it's also could be a service to others. I think that's very Itu nggak sih beautiful. kayak the dream of everyone, I think. yeah, not everybody really. No? No, because sometimes people they just want to do it for themselves, right? And then if they are not, they just overdoing it for other people, like the one that No, you said, tapi right? research membuktikan kayak gini. Oke, if we get something yang buat kita ya, misalnya kita pengen banget punya mobil A misalnya, terus kita udah dapet, emang sepanjang apa sih we're gonna feel happy? Are you gonna be happy like for a whole 1 month? Kayak enggak kan? Enggak sih. But if you be a service for others, itu kayak lebih lama gitu nggak sih? Kayak It's like happy, fulfillment, kan? yeah. Kayak lebih Yeah. Hopefully, babes and kids listener di luar sana inspired to do this ya. Yes. To serve as service to others is actually fulfilling for you dan bisa ngasih rezeki juga ya. yeah. Nah, itu buktinya tadi rasanya bikin senang orang dapat cuan-cuan juga Ya, gitu ya. cuan-cuan. Jangan takut ya kan, nggak pernah takut, never. Energy attract. Yes, energy attracts energy. Vibration, Yes. right. Saying yes to every chance juga. Yeah, Yes. I like that too. Yes, That's yes. what I'm saying. So we want to bring this vibration back. If you want to listen to it again, kita akan posting ini di Spotify kita dan jangan lupa untuk nge-tag Jujur Aja Podcast, Halo Ibu dan Kiss FM dan jangan lupa juga untuk nge-tag diri sendiri. You Yes, want to know what you betul bang. think Yes, and then please. if you are inspired, you want to do something like this, please. We Yes. wanna repost it gitu ya nggak sih? Iya benar. Dan kalau misalnya lo mau kasih tahu juga apa sih sebenarnya poin yang lo ambil dari sini, lo bisa share lagi atau lo mau mention lagi juga boleh banget. Kita tuh bakal tayang tuh setiap hari Selasa di Spotify. Jadi kalau lo belum sempat dengerin, lo bisa dengerin full versionnya, bisa di share juga ke teman-teman lo, ke babes, ke kiss listeners yang lain di Spotify kita di Jujur Aja Podcast. Jangan lupa tiap hari Jumat kita di sini dari jam 10 sampai hampir jam 12 nih. Kita masih nungguin kamu untuk terus stay tune dan kalau bisa kalau kamu mau ikutan join the conversation, please and Halo Ibu Community di WhatsApp dan juga tadi ya, di berbagai Instagram dan social media kita. Betul. Kalau kayak gitu kita bakalan signing up, tapi sebelumnya we want to say thank you buat Teh Dira. Thank you Thank you so much. for Such an this honor. interview. Thank you so much. You're making this room tuh line up gitu nggak sih? Iya, jadi tenang. Tapi sendu-sendu juga sih. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya, benar. Klub-klub Cuma gitu ya, we're the hypnotized, energy. ya kan. Exactly. Berbeda memang ya Yes, levelnya. aku Astra Dima dan Ratu Huta Barat. We're Kita signing pamit. out. Bye, babe.